apakah kita sudah siap menghadapi Saudi? Iya. At least kita tidak pernah tahu pemain mana yang fit nanti. Ball position 81. Makanya emang mereka nggak mau main Lebanon ini. Udah gitu mainnya kasar banget. Ya. Ada berapa kali insiden kan ya? Ya. Mainnya kasar, bener-bener kasar. Ya. Semua dihajar. Ini cuma friendly, ngapain lu main? Jangan-jangan dapat suruhan tuh instruksi dari Saudi sama Irak. Untuk ngancurin kali ya. Untuk supaya bikin cedera gitu. Ya. Dan terus saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Lucu nih, ngeliat orang pada berdebat. Wah ini karena skuadnya beda, apa segala macem. Ya kalau gagal aja sih udah. Jadi tidak ada menang kalah terhormat, nggak ada. Ini kalahnya memalukan. Lo udah tahu tim lo tuh mau segini, kualitasnya segini. Cukup apa enggaknya, ya lo sebagai pelatihnya dong yang tahu kan. Ya sudah, emang ketika lo kalah, jangan banyak alasan. Iya, jadi kan lo udah tahu kapasitas tim lo seperti ini. Berdua setuju para pundit bahwa memang yang harus juga bertanggung jawab adalah pelatih kepala. Tapi tadi Bung Hapa sempat mention PSSI. Ada satu ungkapan yang mengatakan 1000 kambing dipimpin satu singa tuh juga akan gahar juga. Tapi kebalikannya, mau 1000 singa pun kalau yang mimpin satu kambing nggak akan jalan juga. Gue bilang kalau mau pecat Vandenberg, gue sih fine aja. Kalau dia setelah satu setahun masih nggak ada progres, ya silakan diganti. Ya. Tapi enggak. I mean, gue nggak bela Amorim, gue nggak bela Vandenberg, gue nggak bela Kluivert. Mereka main jelek, gue kritik juga, ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu dan juga dimudahkan segala urusan dan juga rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia saat ini telah kita lihat bagaimana pertandingannya, baik itu di timnas senior yang ditangani oleh Coach Patrick Kluivert dan juga timnas junior di timnas U23 ya, yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23, yang mana pertandingan itu gagal diraih oleh timnas Indonesia muda, yang mana timnas Indonesia harus gugur setelah mengalami kekalahan yang cukup dominan dari Korea Selatan. Dan sahabat-sahabat Garuda, juga ada sebuah komentar dan juga kritikan dan juga sentilan dari beberapa netizen dan juga beberapa pengamat ya. Entah yang dulu-dulunya suka mengkritik, dulu-dulunya suka memberikan sebuah pendapat, dan sekarang telah terbayarkan dan bagaimana pertandingan. Namun ya juga perlu diapresiasi ya sahabat-sahabat Garuda, bahwa timnas U23, timnas yang ditangani oleh Coach Girat, bahwa permainannya cukup luar biasa. Namun di timnas ini kurang pembeda, sehingga untuk menciptakan peluang untuk menciptakan gol ini terlihat kesulitan. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalian pasti tahu lah ya siapa yang suka omon-omon. Kalian pasti tahu kan juga siapa yang suka cawe-cawe, suka mengkritikan. Dan sahabat-sahabat Garuda, lebih baiknya mari kita simak bagaimana sebuah penjelasan dari beberapa narasi-narasi, dan juga ini ada sebuah sentilan juga yang dulu-dulunya gak diajak tetap sampai sekarang kan ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama, dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia U23. Saya ulangi, Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia U23 karena pasalnya timnas Indonesia gagal meraih poin melawan Korea. Semifinalis tidak lolos Piala Asia, bos. Pertanyaannya gimana jalannya pertandingan? Apa aja yang bagus dan apa aja yang kurang? Mari kita bahas, boy. Sebelum kita masuk ke starting line up-nya, boy, gue izin bertanya dulu nih. Ini komentator tuh dibayar berapa sih? Sampai harus memuji hal-hal yang nggak harusnya dipuji. Korea dibilang kehabisan stamina babak pertama, coba. Kembali line up 4-3-3 diturunkan oleh Gerard Vandenberg, di mana Korea kali ini bener-bener cerdas sekali menurut gua. Mereka tahu Indonesia butuh gol, ya mereka nunggu aja di belakang dan melakukan transisi secara cepat dari skema counter attack. Kembali 0 shot on target. Kembali Hoki Caraka start di pertandingan kali ini. Dan selama gue nonton timnas yang ada hokinya, boy, ini adalah permainan hoki terbaik menurut gue. Dimana Doi walaupun gak cetak gol, gak bikin peluang, tapi Doi memainkan peran sebagai seorang pressing forward.
Itu bener-bener cakep sekali. Salut gua, respect sama Cahya Supriyadi ya. Gua sih kalau jadi Cahya gua ngambek di ruang ganti asli. Terus gua ngomong kayak begini, tega lu temen-temen, tega lu, bener-bener tega. Dan keputusan ganti Struik langsung di babak kedua, gue sih nggak paham asli. Dimana menurut gue yang harusnya diganti langsung di start babak kedua, itu kalau nggak Arjuna ya Hanan. Tapi malah Struik yang diganti, nggak paham gue. Kembali berkali-kali kesalahannya fundamental. Kontrol passing movement. Latihan di klub sama di timnasnya sama di SSB-nya belajar apa sih? Vandenberg punya plan B di sini. Awalnya main 4-3-3, di babak kedua pakai 2 striker, tapi tetap nggak ngerubah keadaan. Jens Rapen bagus bang, Jens Rapen bang. Buat ganti oleh bang, round 4 bang. Terima kasih. Dah ya boy, saya udah malas untuk membahas ini. GG buat determinasi dan kerja kerasnya buat Garuda Muda U23. Kalian semua nggak salah, pelatih nggak salah. Gua di sini yang salah karena ekspektasi gua kegedean kayaknya ya. Rasanya gergetan banget melihat permainan yang ditampilkan oleh timnas U23 kita. Bahkan menciptakan peluang saja sulit banget rasanya. Mas Sato. Iya, kalau kita lihat dari awal ya, dari kita lawan Laos, lalu kita lawan Makau, dan terakhir lawan Korea Selatan. Kalau begitu kita ngelihat rentetannya akan seperti itu kan. Lawan Laos dulu, habis itu Makau, dan terakhir memang raja terakhirnya emang lawan Korea Selatan. Dan kita tahu lawan Korea Selatan itu laga yang emang tricky, emang sulit untuk bisa dikuasai, untuk bisa bahkan dimenangi gitu. Maka ketika kita lawan Laos, projectionnya adalah karena kita tuan rumah, projectionnya udah menang. Lalu lawan Makau juga kita menang. Lawan Korea kita imbang, dua-duanya bisa lolos tuh dengan 7 poin. Itu kan yang ada di pandangan kita. Kita memang begitu ngelihat undiannya seperti itu, dan kok pas banget nih Korea Selatannya terakhir. Jadi memang harus melalui step 1, step 2, step 3-nya ya kita harus tampil mati-matian untuk setidaknya dapat poin imbang gitu, supaya kita bisa sama-sama dapat poin 7. Lalu kan orang mengatakan bahwa kesalahan kita adalah ketika kita nggak bisa menang lawan Laos. Kalaupun kita menang lawan Laos, peringkat keempatnya yang poinnya 6 juga, itu plusnya 13, plus golnya. Artinya kalau kita menang lawan Laos pun, Makau 5-0, lalu kita menang lawan Laos, taruhlah 5-0 juga, nggak akan cukup juga untuk kita menjadi runner-up terbaik juga gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berkaca pada, kalau kita menang lawan Laos, kita bisa lolos. Nggak juga, ternyata ketika kalkulasi runner-up terbaiknya, ada 7 poin yang didapatkan oleh 3 tim, dan satu lagi 6 poin tapi dengan plus 13. Artinya kan begitu berat untuk bisa lolos ke Piala Asia kali ini. Ya kita udah pasti ketika lawan Korea Selatan, kita mencoba untuk menang, karena kalau kita menang kita dapat 7 poin, kita lolos. Tapi ternyata kita tidak bisa mendapatkan itu gitu. Kita mencoba gaya permainan baru. Kalau kita bicara era sebelumnya, kita bermain dengan formasi 3 back, kita defense to counter, kita mencoba untuk menginisiasi serangan, kita mencoba untuk memulai serangan, kita mencoba untuk menguasai permainan dan mencetak gol. Tapi kita tidak berhasil untuk bisa mencetak gol. Bahkan kita akhirnya kecolongan 1 gol, sehingga kita akhirnya kalah dan tidak lolos. Kalau kita ditanya kecewa, ya jelas kecewa lah. Maksudnya selama ini kita memang sulit untuk lolos ke Piala Asia U23. Tapi di edisi terakhir kita bisa lolos lewat kualifikasi saat kita juga menjadi tuan rumah. Lalu kita tampil di Piala Asia-nya juga dengan penampilan yang cukup apik lah, kalau kita bisa bilang kita sampai ke semifinal gitu. Jadi kan itu kan akhirnya menjadi comparison juga gitu kan, karena sebelumnya kita bisa kok lolos gitu. Ya memang dulu kita lawannya China Taipei dan juga Turkmenistan. Tapi kan tidak serta-merta di atas kertas kita harusnya menang dan kita bisa bakal menang, nggak juga. Lawan Laos pun kita di atas kertas kan harusnya menang. Tapi kita nggak berhasil menang. Nah kemarin kita di edisi terakhir, kualifikasi juga di sini, lawan China Taipei, di atas kertas kita harus menang. Menang kita 9-0. Lawan Turkmenistan, di atas kertas kita harusnya bisa menang. Menang kita dengan 2-0. Harusnya kita, kalau berkaca pada kelolosan, ya terus terang kecewa karena kita tidak jadi lolos, entah itu sebagai juara grup ataupun sebagai runner-up terbaik. Iya, Bung Harpa, ini jelas menambah catatan buruk dari Vandenberg. Kemarin kita sudah gagal di AFF dan juga ditambah kegagalan ini yang akhirnya kita nggak bisa masuk ke Piala Asia U23 2026. Tadi udah yang basic-basicnya, yang paling mendasar tadi udah dijelasin sama Mas Haryo. Sekarang daging-dagingnya berarti. Sekarang yang jeroannya nih biasanya. Justru kerupuk-kerupuknya. Karena udah intinya kan tadi, kuncinya kan lawan Laos. Iya, Tadi udah jelas ya. Jadi lucu nih, nggak orang pada berdebat. Wah ini karena skuadnya beda, apa segala macam. Ya kalau gagal aja sih udah. Dan gagal itu seperti apa? Gitu. Nggak mungkin memang kita selalu berhasil, nggak mungkin selalu juara. Cuman the way we play itu kan yang paling penting. Misal lawan Laos kita anggaplah menang, terus lawan Korea Selatan kita kalah. Tapi kemudian kita ada peluang 2 atau 3, mainnya bagus, semangat, mungkin it's okay lah gitu ya. Tapi kan ini enggak. Pertama lawan Laos kita nggak bisa ngebongkar pertahanan mereka, yang mana Korea Selatan bisa membongkar 7 kali. Kemudian lawan Korsel kita nggak bisa ngapa-ngapain, main di kandang sendiri, itu kan udah udah jelas ya bahwa ada isu. Dan yang kedua, tadi kan Nat sempat nyinggung soal, kalau nggak salah ya tadi, AFF yang kita juga gagal. Artinya ada ada momen, ada golden period selama sebulan ini untuk improve lah, untuk menyelesaikan PR-PR yang nggak selesai kan. PR-nya apa? Ini depan. Kita berapa
di luar Brunei berarti ya. Di luar Brunei nggak dan ada yang open play kan? iya. Ya lawan Macau kemon Iya, ya iya. kan? Di luar itu ya. Lawan Filipina on goal, lawan Thailand dari corner, lawan Betul. Vietnam kita nggak bisa golin, Malaysia nggak bisa golin. lawan Malaysia juga, terus lawan siapa lagi awal-awal lawan Laos. Ya itu yang gue bilang gitu. Kalahnya gimana? Kalahnya memalukan menurut gue. Jadi tidak ada menang kalah terhormat, nggak ada. Ini kalahnya memalukan. Jadi ya nggak tahu deh kalau misalnya orang bilang Vandenberg out atau enggak kan. Gue sih nggak apa ya. Itu kan urusan federasi ya. Cuman come on lah kita bisa lihat itu kan parah banget gitu. Jadi ya. Nah kalau soal stamina sedikit gue tambahin ya. Stamina itu bisa salah pelatih kepala timnas bisa nggak juga. Karena ngumpul di klub di timnas itu kan hanya beberapa hari. Nah, nggak bisa dia ujuk-ujuk bikin orang jadi berotot gitu kan dalam Betul, waktu ya. seminggu atau tiba-tiba jadi endurance bagus itu enggak. Tapi ada satu yang bisa dirubah yaitu mekanisme sebagai sebuah tim. Nah itu mempermudah kita. Mungkin teman-teman ya yang sering main fun football, kadang-kadang ada main enak gitu. Ketika tim itu bekerja sebagai mekanisme satu kesatuan. Oke. Jadi ketika misalnya saya lihat wah Mas Aryo nih one on one dengan Messi, dia udah pasti lewat. Saya cover. Akhirnya kita berhasil. Nah mekanisme itu yang antitesisnya kita lihat lawan Jepang. Bagaimana mereka begitu mudah mengkurung kita kan selama 90 menit di Jepang waktu itu. Nah itu tidak terjadi. Yang kedua adalah menyuntikkan motivasi. Ketika pemain itu punya semangat yang luar biasa. Kalau di Mourinho tuh yang pemain selalu bilang mereka sering siap mati demi pelatih, itu tidak terjadi di tim. Jadi mekanismenya nggak ada sebagai sebuah tim dan juga semangatnya menurut gua nggak ada. Jadi itu yang membuat bahkan di tim senior menurut gua stamina kita terlihat seperti turun. Gitu. Karena kalau menyalahkan dari kulitnya aja, wah ini nggak dilatih yang bagus metode nggak bisa juga memang. Tapi bagaimana dia membuat sebuah tim itu bekerja sebagai sebuah tim dan punya semangat, itu yang membedakan ketika kita ngejar bola. Ya udah nggak dapet masih kita ganggu lawan sehingga dia nggak bisa fokus ketika syuting dan akhirnya gagal. Itu yang tidak terlihat di U23 baik di AFF maupun di U23 kemarin. Ya, mungkin DFC. kalau pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ketika mungkin kita kalah, tapi permainan kita bisa itu. punya semangat juang yang tinggi, dan itu mungkin satu hal yang kita sayangkan juga ya, Bung ya. Ya sedikit saya tambahkan sebelum lanjut ya. Ada satu momen kalau dua momen. Satu itu Arkan Fikri atau Robi Darwis gitu ya. Jadi dia ada bola tanggung, dia nggak keliling ke belakang, dia santai aja, tiba-tiba direbut. Yang kedua Rahmat Arjuna, dia nahan bola dari jauh. Terus tiba-tiba dia udah pasrah bahwa bola itu akan keluar. Dia jalan kaki, nggak tahu yang Korea masih bisa diambil di belakangnya. Nah itu yang saya bilang menunjukkan bahwa bukan soal stamina-nya turun. Betul ya. Mentalitasnya nggak ada. Gitu. Iya, ini yang cukup disayangkan juga dan jelas masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat juga nih yang harus dilakukan dan segera diperbaiki oleh Coach Vandenberg saat ini. Tapi yang juga menjadi menarik juga, banyak orang menyoroti hasil preskon pada saat dia sempat ngomong menghadapi laga Korea Selatan. Ini Coach Vandenberg juga sempat mengakui bahwa timnya ini secara fisik mereka kalah dibandingkan skuad yang dimiliki oleh Korea Selatan. Salah satunya juga adalah karena jam terbang yang tidak dimiliki oleh para pemain mereka di Liga. Maksudnya mereka adalah tim kita ya tentunya. Hal ini jadi faktor tertentu nggak sih sebetulnya Mas Sabto? Kalau fisik kan ketika fisik kita bagus, terutama ketika di era sebelumnya lah ya, kalau kita bicara fisik kita diakuin bagus, kita bisa main 120 menit stabil, kita bisa konsisten. main, iya adu penalti, kita bisa tetap ada di level tertinggi. Pada saat itu banyak yang memuji pelatih ini bisa meningkatkan fisik dari pemain. Banyak yang kontra juga pada saat itu. Emang pelatih bisa dalam waktu dekat naikin fisik pemain? Pelatih timnas apa bisa melakukan itu? Ini pasti ada campur tangan dengan pelatih yang mereka ada di klub. Tapi ketika ini dianggap pelatihnya nggak bisa ngangkat stamina pemain, fisik pemain, lalu menyalahkannya ke klub bahwa klubnya nggak bisa. Loh kok jadi begini sih? Ya kan? Kalau kemarin dipuji, oh kasih kredit juga dong ke pelatih klub. Kalau sekarang jelek, oh berarti klubnya jelek. Oh gitu. Kok ngeliatnya begitu sih gue jadi agak sedikit standar ganda iya dan mencari kesalahan. Sepertinya melihatnya seperti itu gitu. Cuman kalau kita tahu bahwa fisik kita memang kan kelihatan Korea Selatan main 2 pertandingan seperti apa, menghajar lawannya seperti apa, larinya mau diganti pemainnya siapapun nggak pernah turun, mereka mainnya emang selevelnya seperti itu dan peluangnya bisa mereka create, peluang emas semua bisa menjadi gol, bisa mencetak 12 gol. Kan kita sudah tahu kita yang akan menghadapi lawan seperti itu. Gimana kita menyikapi pertandingannya seperti apa? Itu kan yang penting kan seperti itu. Ketika lu tahu lawan lu secara kualitas ada di atas lu harus bermain seperti apa sih? Apakah lu mencoba untuk meladeni mereka dengan gaya fisiknya sama juga? Padahal kan lu akui bahwa fisik lu nggak bagus. Tapi lu meladeni dengan cara berlari seperti itu kan akhirnya kayak menghabiskan tenaga sendiri untuk bisa sekedar menutup pergerakan, hal-hal yang harusnya bisa lebih lo atur di mana lo bisa ngegas fisik lo gitu. Kalau lo tahu secara fisik lo kalah dengan pemain-pemain lawan. Main defense to counter. Akhirnya kan kita mulai menyadari bahwa oh emang ada maksudnya dulu kenapa kita bermain defense to counter, karena lawan kita memang punya kemampuan untuk bisa mengurung kita
Nah, kita manfaatkan peluang kita yang kita punya, kecepatan pemain, gaya bermainnya seperti apa, maksimalin fisiknya tuh di mana saat lu dapat transisi. Makanya kemarin-kemarin kita bisa mencetak gol banyak lewat transisi. Itu kan yang orang melakukan komparasi antara tim sebelum ini dan tim yang sekarang bermain gitu. Kalau kita bicara pemain-pemain kita yang dulu dengan pemain-pemain yang sekarang, pemain-pemain kita yang disebutin dulu bermain, misalnya Rizky Ridho, ada Marcelino, ada Hubner, ada Jenner, itu kan pas kualifikasinya, mereka juga 2 tahun lebih muda kok, artinya mereka nggak sejago sekarang juga, tapi bisa dimaksimalin gaya bermain mereka, bisa potensinya tuh dikeluarkan yang terbaik dari yang ada gitu loh. Jadi ya tergantung pelatihnya juga bagaimana lo bisa meracik tim ini. Kan lo udah tahu tim yang lo pakai kan ini, tim yang di Piala AFF kemarin kan ya ini. Yang lo perbaiki apa? Dari kemarin kegagalan kita mencetak gol yang dijabarin Harpa tadi kan, lawan Thailand kita cuma bikin 1 gol, lawan Filipina kita kesulitan, lawan Malaysia kita kesulitan. Itu kan lawan-lawan yang selevel sebetulnya kan, bahkan kalau kita bicara kualitas, kita sebenarnya di atas mereka secara level. Dan mereka bermain defensif pada saat Piala AFF, kita nggak bisa ngebongkar mereka juga. Artinya kan ada something yang belum lo address lo nih ketika kita masuk ke kualifikasi Piala Asia ini kan. Jadi ya, apa yang sudah lo benahi, apa yang lo bisa lo maksimalkan dengan squad yang lo ada, lo jangan langsung bilang, ya squad dulu kan lebih bagus. Lalu kan udah tahu squad lo kan yang seperti ini. Gimana cara maksimalin squad lo yang ada sekarang ini. Kalau bicara dulu ada pemain diasporanya, ada 4 orang gitu kan, ada Jenner, Hubner, Nathan, Strike. Sekarang juga ada Strike, Dion Marks sama Raven. Ada juga 3 pemain kalau kita bicara diasporanya, beda 1 doang lah pemain diaspora. Menarik juga nih nanti soal diaspora. Iya kan, pemain diasporanya juga cuman ada 3, cuma beda 1 lah kalau kita bicara dulu kan ada diaspora. Ya ini juga ada kok diaspora gitu kan. Jadi ya nggak inilah kalau kita compare tapi compare-nya nggak secara menyeluruh gitu. Kalau kita bicara ya dulu kita masih punya Ridho, masih punya pemain-pemain yang disebutin. Iya itu kan mereka 2 tahun lalu. Dan Korsela juga mungkin dulu punya siapa juga. Iya, belum sebagus mereka sekarang gitu. Jadi ya kalau comparison pemain agak lucu sih menurut gue. Ya. Kalau gue bilang menurut gue ya, sikap pelatih atau pemimpin yang nyalain anak buah itu pengecut menurut gue. Jadi ada satu ungkapan yang mengatakan 1000 kambing dipimpin 1 singa itu juga akan gahar juga. Tapi kebalikannya, mau 1000 singa pun kalau yang mimpin 1 kambing nggak akan jalan juga. Jadi itu tadi biar lihat juga sama Mas Aryo nih. Jadi kalau lu punya pasukan itu, kalau lu bisa keluarkan semua sari-sari kemampuannya, semuanya oke. Lu lihat mereka fight, mereka bagus, kompak as a team, ya udahlah menang kalah itu biasa kan. Tapi kan ini nggak terjadi kan. Nah soal pemain, nah ini menarik nih. Tadi kan ada pemain diaspora segala macam. Sebenarnya emang Hubner sama Jenner kan masih bisa ya Mas ya. Nah, sayang gue nggak bisa ke konferensi pers kemarin. Ya karena itulah ya 1 dan 3 hal. Sebenarnya gue pengen tanya, Jenner, Hubner yang sebenarnya masih bisa dipanggil ke 2-3 dan Marcelino, 3 orang itulah yang lumayan mumpuni. Kenapa tidak dipanggil ke U23? Menurut informasi atau yang gue ingat, Vandenberg merasa nggak perlu. Benarkah itu? Menurut gue itu nggak masuk akal. Nggak ada pelatih yang nggak akan mau bawa pemain terbaiknya kalau ada. Pasti semaksimal mungkin. Kalau pasti logikanya aja, kita berpikir coba logika, teman-teman. Kalau bisa dibawa yang terbaik, masa nggak usah ditinggalin kan nggak? Nah ini sayang gue nggak ada di situ. Kalau nggak gue akan tanya, ini atas rekomendasi Vandenberg atau ada orang lain yang menyuruh itu? Nah ini menarik kan, karena dibilangnya menurut waktu itu dibilang dia nggak usah pakai 2-3 orang ini. Artinya kalau yang menurut itu, berarti dia merasa cukup dong dengan squad ini. Ya secara logika gitu, secara karena logika, 3 pemain tersebut nggak dipanggil lagi. Nggak diperlukan kan? Tapi habis itu dia nyalain anak buahnya. Nggak sinkron. Atau emang ada yang nyuruh yang lain? Nah itu. Silahkan jawab dengan jujur. Silahkan dibantu jawab. Nah, Mas Aryo, orang pada berdebat. Betul. Skuadnya beda, begini-begini. Iya, tapi kan begini kan selalu gitu kan, telur sama ayam tuh. Betul. Akhirnya kalau gue lihat pada umumnya ya orang, karena dia mungkin punya preferensi di kiri, jadi dia ngambil angle-nya kiri. Karena dia punya preferensi di kanan, orang ngambilnya di kanan. Nggak akan selesai itu debat tuh. Kan selalu gitu. Karena kalau dibilang tadi, ya kita kan nggak ada si A, si B, si C. Ya Korsel juga sama. Kan U23 bergerak terus. Gitu. Itu debat kusir, debat. Makanya gue langsung pastiin. Memang Vandenberg yang nggak mau manggil atau siapa? Tapi menurut Bung Harpa berarti 3 nama itu harusnya dibutuhkan. Ya, kalau gue sebagai pelatih, yang semakin bagus pasukannya kalau mau menang perang, ya harus yang terbaik dong. Kecuali ada mungkin misalnya contoh, ya ini kalau bandingkan dengan perang dunia kedua terlalu berat lah ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Dulu itu Erwin Rommel itu dia divisi di utara tuh perang. Dia itu perang. Dia itu sebenarnya pengen minta bala bantuan lebih banyak lagi, tapi nggak dikasih. Gitu. Jadi semua pemimpin pasti pengen pasukan terbaiknya sebenarnya. Cuman at the end ya udah kalau memang itu nggak dikasih sama orang lain, ya itu another thing gitu. Ya lu harus fight dengan yang ada. Kecuali memang lu yang nggak mau itu, tapi kan nggak mungkin. Dan squad ini kan makanya ketika gue ngobrol di sini sama UK kan kita cukup optimistis dengan squad ini juga sebetulnya ketika kita tahu squad ini kalau dibilang
bukan pemain di liga, main kok mereka di liga. Tapi yang lebih utama adalah mereka sudah main bersama sejak lama. Sejak U16, sejak U20. Dan jebolan Piala AFC U23 tahun lalu ada beberapa kan? Muhammad Ferrari, nama-namanya sama ya. Arka Fikri, Dimitri Pamungkas, Hoki Caraka, ada 5. Ada 5 pemain tuh yang dari squad sebelumnya juga, dan mereka sudah bermain bersama cukup sering gitu. Iya, betul. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.